Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan kita pengantar ilmu politik. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri yang mengampu perkuliahan ini. Nah, dalam proses perkuliahan ini yang sangat saya harapkan kepada seluruh mahasiswa semoga dapat menyimak dan memahami materi dengan baik. Dan juga diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengakses video ini sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir, sehingga materi yang diberikan bisa sampai dan mahasiswa bisa paham dan memahami dengan sangat baik, insyaallah. Amin. Baik, mahasiswa-mahasiswa sekalian, ya, dalam mata kuliah kita pengantar ilmu politik itu terdiri dari 3 SKS. Nah, pengampu mata kuliah ini ada saya Wahib Asyahri. Nah, adapun dalam pertemuan pertama di mata kuliah ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu politik. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillah. Perkembangan ilmu politik. Telaah politik yang sesungguhnya mulai dilakukan ketika orang yakin bahwa mereka dapat membentuk pemerintahan sendiri sesuai dengan asas-asas yang dapat dipahami akal. Para pemikir Yunani kuno, awalnya Plato dan kemudian Aristoteles, mengemukakan gagasan bahwa dengan menerapkan asas-asas penalaran terhadap masalah-masalah kemanusiaan, maka manusia dapat memerintah dirinya sendiri. Titik tolak ini sangat penting karena alam semesta tidak lagi dianggap sebagai daerah kekuasaan dewa-dewa, tetapi dapat dipahami dalam kerangka ilmu pengetahuan. Nah, itu dalam perkembangan di Yunani kuno. Di Yunani kuno, pemikiran tentang negara dan pemerintahan dimulai sekitar 450 sebelum Masehi, seperti tercermin dalam karya filsafat Plato dan Aristoteles maupun karya sejarah Herodotus. Pusat-pusat kebudayaan tua di Asia seperti India dan Cina juga mewariskan tulisan-tulisan tentang negara dan pemerintahan. Tulisan-tulisan ini disajikan dalam bentuk kesusastraan dan filsafat, misalnya Dharma Sastra dan Arta Sastra di India maupun karya-karya Confucius dan Mencius di Cina. Nah, jadi perkembangan tentang ilmu politik ini itu diawali dengan pemikiran tentang negara dan pemerintahan, dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi di Yunani kuno. Nah, tercermin dalam karya-karya para ahli terdahulu dari Yunani seperti Plato dan Aristoteles maupun karya sejarah Herodotus. Adapun di Asia itu seperti di India dan Cina juga mewariskan tulisan-tulisan tadi tentang negara dan pemerintahan. Nah, inilah cikal bakal perkembangan ilmu politik. Pemikiran mengenai negara dan pemerintahan juga bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Kita dapat menemukan pemikiran serupa ini dalam kitab Pararaton, Nagara Kertagama dan Babat Tanah Jawi, maupun dalam berbagai hikayat dan cerita-cerita adat. Kaba di Minangkabau misalnya, dengan caranya sendiri menyeratkan pemikiran mengenai negara dan pemerintahan. Sehingga apabila ilmu politik dilihat dalam kerangka yang lebih luas sebagai pembahasan mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk kepercayaan, pemerintahan, kenegaraan atau kemasyarakatan, maka ilmu politik sering disebut sebagai pengetahuan yang tertua di antara ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Meskipun penulis-penulis seperti Confucius, Mencius, Kautilya maupun Prapanca tidak membicarakan politik secara khusus, tetapi dengan dibumbui legenda mitos mereka membicarakan tentang kedudukan manusia di alam semesta, tujuan hidup, serta persyaratan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini jika kita menelaah ilmu politik dalam kerangka yang lebih luas, ya Bapak Ibu mahasiswa sekalian, di mana masuk dalam aspek kepercayaan, pemerintahan, kenegaraan atau kemasyarakatan. Maka ilmu politik merupakan ilmu tertua di antara ilmu-ilmu pengetahuan sosial dalam lingkup yang lebih luas, ataupun dalam lingkup khusus tidak. Karena memang dalam lingkup khusus baru pada akhir abad ke-19. Tapi dalam aspek
Ini di mana awal mula cikal bakal ilmu politik itu berkembang dari membahas tentang kenegaraan dan pemerintah yang telah dimulai dari sejak zaman Yunani kuno 450 sebelum Masehi, dan di Asia ada di Cina dan India. Sebaliknya, apabila ilmu politik dilihat sebagai bagian dari ilmu sosial yang memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian dan cakupan yang jelas dan terinci, memang ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial yang lain, misalnya ilmu hukum, sosiologi, dan psikologi. Ketika perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, pusat perhatian utama adalah negara, yang dikenal sebagai tradisi yuridis formal. Tradisi ini terutama berkembang di Jerman, Austria, dan Perancis. Sedangkan di Inggris, perkembangan ilmu politik banyak dipengaruhi oleh filsafat moral. Perancis dan Inggris memang kemudian menjadikan ujung tombak dalam perkembangan ilmu politik sebagai disiplin tersendiri. Setelah dibentuknya École Libre des Sciences Politiques di Perancis tahun 1870 dan di London School of Economics and Political Science di Inggris tahun 1895. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya Bapak Ibu ya, Perancis dan Inggris menjadi ujung tombak dalam perkembangan ilmu politik sebagai disiplin tersendiri. Telah ada beberapa buku yang terbit ya, dan juga seperti École Libre des Sciences Politiques di Perancis dan London School of Economics and Political Science ya, di Inggris tahun 1895. Tradisi yuridis formal yang dipengaruhi oleh ilmu hukum ini juga mempengaruhi kajian ilmu politik di Indonesia melalui sarjana-sarjana Belanda misalnya. Tradisi ini membekas pada sebagian besar pemikiran tokoh-tokoh pergerakan nasional. Mereka ini memperoleh pengetahuan politik dari mata kuliah ilmu negara maupun karya-karya dari tokoh-tokoh seperti R. Cronenberg dan Logeman. Perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat dipengaruhi oleh spektrum yang lebih luas. Perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat dipengaruhi oleh spektrum yang lebih luas. Kajian ilmu politik di benua baru yang ditemukan oleh Columbus ini berpijak pada ide rasionalitas Yunani, ide yuridis Romawi, dan ide kenegaraan Jerman. Ide-ide persamaan, kebebasan, dan kekuasaan kenegaraan dari Jerman, dan ide-ide persamaan, kebebasan, dan kekuasaan yang berasal dari Inggris dan Perancis. Oleh karena Amerika Serikat tidak mengenal tradisi monarki, maka tidak mengherankan apabila orang Amerika lebih menyukai pemikiran yang universal dan bertumpu pada asas-asas demokrasi. Sementara itu, ketidakpuasan sarjana-sarjana Amerika terhadap pendekatan yuridis menyebabkan mereka berpaling pada pengumpulan fakta-fakta empirik. Tradisi ini kemudian didukung pula oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial yang lain, misalnya psikologi dan sosiologi. Asosiasi Ilmu Politik Amerika atau APSA yang didirikan tahun 1904 pada dasarnya pula merupakan wadah untuk mengumpulkan fakta-fakta empirik. Pendekatan empirik ini berkembang di Amerika Serikat ketika orang mulai sadar akan perlunya asas-asas baru untuk menjelaskan tingkah laku manusia. Hal ini menyebabkan psikologi dengan perhatian utamanya terhadap proses belajar, pendidikan dan pembentukan pendapat umum memperoleh perhatian luas dari para sarjana. Bersamaan dengan berdirinya Asosiasi Ilmu Politik Amerika, APSA, dua orang filsuf yaitu William James dan John Dewey mulai tergugah untuk memberikan sumbangan ilmu psikologi kepada ilmu politik. Nah, pendekatan ini kemudian dikenal sebagai pendekatan perilaku. Seiring dengan perkembangan zaman, bidang-bidang atau disiplin kajian ilmu sosial pun berkembang sesuai dengan keinginan untuk mempelajari gejala sosial secara lebih rinci. Meski dalam perkembangannya tidak dapat dihindari adanya saling pengaruh antar berbagai disiplin ilmu. Misalnya, ilmu politik memperoleh sumbangan sangat bermanfaat dari ilmu filsafat, sejarah hukum, psikologi, dan sosiologi. Semua itu telah menjadikan ilmu politik berkembang semakin pesat dan lebih mencakup spektrum yang luas mengikuti perkembangan masyarakat.
Pembidangan dalam kajian ilmu politik ini menjadi semakin penting dengan harapan agar melalui pembidangan, sarjana ilmu politik dapat memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang lebih khusus atau spesifik. Pembidangan seperti ini tentu bukan merupakan gejala asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu fisika misalnya, yang semula hanya menjelaskan gejala-gejala alam yang kasat mata, dalam perkembangannya juga merambah pada gejala-gejala yang tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Misalnya ya ilmu mekanika kuantum, optoelektronika maupun teknologi ruang angkasa. Nah, itulah khususnya pentingnya pembidangan dalam kajian ilmu, terutama dalam ilmu politik. Agar apa? Melalui pembidangan tadi, maka para sarjana dapat memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala lebih khusus atau spesifik ya, dalam khusus konteks politik. Bidang kajian ilmu politik. Menurut Andrew Haywood tahun 1997 dalam bukunya Politics, ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang kajian utama, yaitu yang pertama, teori politik yang meliputi definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim, ideologi-ideologi politik, demokrasi dan negara. Yang kedua, bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi bangsa dan nasionalisme, politik subnasional dan politik global. Yang ketiga, interaksi politik terdiri dari ekonomi dan masyarakat, budaya politik dan legitimasi, perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu, partai politik dan sistem kepartaian, kelompok kepentingan dan gerakan. Yang keempat, mesin pemerintahan yang meliputi konstitusi, hukum dan yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi, militer dan polisi. Terakhir yang kelima, kebijakan dan kinerja meliputi proses kebijakan dan kinerja sistem. Nah, itu adalah bidang kajian ilmu politik yang menurut Andrew Haywood yang dalam bukunya berjudul Politics. Sebelumnya, dalam Contemporary Political Science yang diterbitkan oleh UNESCO, suatu lembaga yang bernaung di bawah PBB tahun 1950, ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang kajian utama, yaitu yang pertama, teori politik yang meliputi kajian undang-undang dasar atau konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik yang meliputi studi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah atau lokal, fungsi sosial ekonomi dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, meliputi kajian atas partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, serta pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional yang meliputi studi bidang politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Nah, itu tadi 4 bidang kajian utama ilmu politik menurut UNESCO. Jika kita membandingkan kedua rumusan ruang lingkup ilmu politik di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada begitu banyak perubahan yang sudah terjadi dalam studi ilmu politik yang bergerak meluas dari pendekatan institusional klasik yang terfokus pada studi institusi klasik pemerintahan dan partai politik. Saat ini, studi ilmu politik semakin banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, kriminologi, ekonomi, psikologi dan lainnya, sehingga memunculkan banyak sub-sub studi kontemporer seperti ekonomi politik, perbandingan politik, psikologi politik, sosiologi politik dan lain-lain. Walaupun demikian, tidak bisa diartikan bahwa ilmu politik kemudian meninggalkan cabang-cabang bahasan klasik seperti teori politik dan studi institusi politik, karena ilmu politik terus mengembangkan diri di atas pilar-pilar perkembangan sebelumnya dan menghasilkan studi-studi teori politik kontemporer, pendekatan-pendekatan baru atau neo-institutionalism dalam menganalisis institusi-institusi khas politik dan lain-lain. Bidang pertama, teori politik merupakan bahasan sistematika dan generalisasi dari gejala politik. Bidang kajian ini bersifat spekulatif, merenung-renung sejauh ia menyangkut norma-norma yang seharusnya untuk kegiatan politik. Meskipun demikian, teori politik juga dapat bersifat deskriptif atau menggambarkan atau komparatif, yaitu membandingkan
Dalam kaitannya dengan sejarah ide-ide politik, maka ide-ide tersebut dibahas menurut kurun waktu ide-ide itu dilahirkan. Hal ini disebabkan oleh karena ide-ide politik betapapun juga tidak dapat dipisahkan dari norma-norma, nilai-nilai maupun prasangka-prasangka tertentu ketika ide-ide politik tersebut dikemukakan. Bidang kedua, lembaga-lembaga politik mempelajari kinerja pemerintah berikut para aparatnya yang secara teknis merupakan tenaga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Bidang ini sangat erat kaitannya dengan teori politik, terutama karena tujuan lembaga pada umumnya ditentukan oleh doktrin dan filsafat yang tercakup dalam kajian teori politik. Bidang ketiga, lebih banyak menggunakan konsep-konsep sosiologi dan psikologi dan sering menonjolkan aspek dinamika politik tingkat massa. Sedangkan hubungan internasional yang merupakan kajian keempat berkembang menjadi kajian tersendiri. Bahkan di beberapa universitas berkembang menjadi departemen atau fakultas tersendiri. Perkembangan lain dari politik ialah munculnya studi mengenai pembangunan politik atau political development. Kajian ini menelaah dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap susunan masyarakat, khususnya bagaimana pengaruh lembaga-lembaga politik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kajian mengenai pembangunan masyarakat ini dikembangkan oleh sarjana-sarjana barat sehubungan dengan upaya mereka untuk memahami perubahan sosial politik di negara-negara berkembang yang baru merdeka setelah Perang Dunia II. Banyak ahli dalam kelompok ini bersikap etnosentrik dalam melihat perkembangan yang terjadi di negara-negara berkembang. Artinya, mereka mempergunakan tradisi barat untuk menilai apa yang terjadi di negara berkembang. Akibatnya, para ahli ini beranggapan bahwa perkembangan yang terjadi senantiasa harus melewati tahapan yang sama yang pernah dilewati oleh perkembangan negara-negara barat sebelumnya. Cara melihat masalah seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya, perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak mungkin dapat dilepaskan begitu saja dari ide-ide atau gagasan-gagasan politik yang berakar dalam masyarakat itu sendiri. Meskipun metode penelitian dapat menggunakan cara-cara terbaru yang muncul kemudian. Nah, dengan demikian, perkembangan politik negara-negara berkembang harus dilihat sebagai tradisi yang unik tanpa bias karena penggunaan kacamata standar penilaian berdasarkan tradisi ibarat. Di samping itu telah timbul beberapa bidang kajian lain seperti ekonomi politik dan peranan militer dalam politik. Jadi karena berdasarkan pandangan dari barat tadilah, makanya tentu tidak dapat dibenarkan karena memang setiap negara, baik negara berkembang dan negara maju, memiliki caranya tersendiri atau memiliki proses dinamika yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian perkembangan politik negara-negara berkembang harus dilihat sebagai tradisi yang unik tanpa bias karena penggunaan kacamata standar penilaian berdasarkan tradisi barat. Jadi bagaimanalah perkembangan itu memang didasarkan pada masing-masing negara. Baik, seluruh mahasiswa sekalian, begitulah materi kita pada pertemuan pertama ini untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, dan jika ada referensi lain yang bisa menjadi tambahan bagi kajian kita di pertemuan pertama ini, bisa mahasiswa sekalian men-share baik melalui WA group atau melalui LMS dan diskusi kita di forum grup diskusi, ya. Nah, silakan perkaya keilmuan, pengetahuan, keilmuan, pokoknya wawasan mahasiswa sekalian terkait dengan materi seputaran perkuliahan kita, termasuk khusus ini di pengantar ilmu politik. Banyak sumber referensi lain yang bisa menjadi tambahan yang memang benar jelas referensinya dari buku atau artikel jurnal yang bisa menambah khazanah pengetahuan mahasiswa sekalian. Baik, demikian dari saya. Khilaf dan salah saya mohon maaf. Maka mohon dilengkapi dan disempurnakan melalui diskusi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.